Di bagian ini saya akan membahas beberapa metrik atau ukuran yang bisa digunakan untuk mengukur ketidakmurnian. Ya. Ingat bahwa di sini kita mengukur ketidakmurnian, bukan kemurnian. Ya. Yang pertama adalah Gini index, kemudian entropi, kemudian misclassification error. Ya. Nah, ini untuk Gini ini rumusnya ya. P di sini adalah proporsi dari masing-masing kelas pada node tersebut. Untuk yang ini ya, P. Kemudian entropi adalah di sini rumusnya berbeda. Di sini sama P, ini di sini adalah proporsi masing-masing kelas pada node tersebut. Kemudian log P, nah ini untuk log kita menggunakan logaritma basis 2 ya. Basis 2. Kemudian ada max classification error, misclassification error. Nah, ini juga sama rumusnya 1 minus max PP di sini adalah proporsi dari masing-masing kelas. Nah, kita bisa menggunakan salah satu ya. Jadi kalau Anda menggunakan Gini, ya gunakan saja Gini, nggak usah dicampur-campur dengan entropi atau misclassification error. Ya, kalau atau Anda pakai entropi, nah gunakan saja entropi. Ya, Anda misalnya pakai misclassification error, nah Anda gunakan saja ya, nggak perlu dicampur-campur. Nah, hasilnya itu berupa angka ya, ringnya antara 0 sampai 1. 0 sampai 1. Nah, makin tinggi, maaf, kalau nggak salah bukan 0 sampai 1. Sekitar 0 sampai setengah. Makin tinggi hasilnya atau nilainya, maka node tersebut makin tidak murni. Itu yang harus diingat ya. Jadi kalau makin kecil atau mendekati 0, node tersebut makin murni. Apa artinya? Kalau 0 artinya node tersebut isinya hanya data-data yang kelasnya sama. C0 saja atau C1 saja. Kalau makin besar nilai ketidakmurnian, maka makin banyak campurannya ya. Makin campur atau makin heterogen kelas yang ada di dalam node tersebut. Nah, di bagian ini kita akan membahas bagaimana cara memilih atribut terbaik untuk split ya. Jadi untuk membangun classification tree itu tidak cukup dengan algoritma Han ya. Karena algoritma Han itu tidak membahas bagaimana cara memilih atribut yang terbaik untuk split. Misalnya di root. Di root misalnya contoh kasus kita tadi, atributnya akan pilihannya ada home owner, terus marital status sama taxable income. Nah, di algoritma Han itu kan nggak ada caranya untuk memilih. Hanya sebagai contoh, saya menggunakan langsung home owner. Ya. Jadi untuk memilih atribut terbaik yang pertama, tentukan metrik yang digunakan untuk mengukur impurity atau ketidakmurnian. Ini tahap pertama ya. Anda boleh pakai gain, Anda boleh pakai gini, boleh pakai misclassification error, boleh juga pakai entropi ya. Kalau pakai entropi ya entropi terus, jangan diganti-ganti. Terus yang kedua, hitung impurity parent P. P itu adalah node yang akan di split. Jadi node-nya itu masih belum murni, ya, belum murni. Kemudian kita akan split, ya. Kemudian hitung impurity children bila parent di split menggunakan salah satu atribut, ya. Jadi misalnya kita akan melakukan split pada root pada contoh yang sebelumnya ya, pada contoh sebelumnya di mana datanya itu memiliki atribut home owner, kemudian marital status dan taxable income ya. Nah, mula-mula kita split pakai home owner dulu. Ya. Misalnya home ownernya yes, masuk child 1. Home ownernya no, data-data yang home ownernya no, itu pakai dimasukkan ke child 2. Nah, bila sudah terpisah, masing-masing anak atau masing-masing children kita hitung impurity-nya. Ya.
pakai metrik yang sama dengan pairnya ya. Kalau misalnya pairnya pakai misclassification error, Anda harus pakai misclassification error untuk menghitung impurity-nya, children-nya ya. Dua node children-nya tadi. Terus anggap saja bahwa satu parent di-split menjadi dua child ya. Maka setelah dihitung impurity masing-masing anak, digabung menjadi satu. Nah, ini. Jadi anaknya ada dua, misalnya child 1, child 2, dihitung impurity-nya masing-masing, kemudian digabung menjadi satu. Ya, untuk cara penggabungannya akan kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian hitung gain. Gain itu adalah impurity dari parent dikurangi total atau gabungan impurity dari anak. Ya, makin besar gain, maka anak-anaknya makin murni. Ya, jadi makin besar gain, anak-anaknya makin murni. Nah, kemudian kita sudah selesai dengan satu atribut ya. Ulangi perhitungan 3 dengan atribut lain. Jadi misalnya di tahap pertama saya menggunakan homeowner. Terus setelah selesai saya mendapatkan berapa gainnya. Terus saya ulangi lagi menggunakan marital status. Saya hitung lagi berapa gainnya. Setelah itu menggunakan taxable income. Saya hitung lagi gainnya. Nah, dari 3 pilihan atribut tersebut, manakah yang kita gunakan untuk menghitung atau kita gunakan untuk split? Yang kita pilih untuk split ialah atribut yang memiliki gain paling tinggi. Nah, ini ya. Yang memiliki gain paling tinggi. Begitulah caranya. Nah, di bagian ini akan kita bahas bagaimana cara menghitung ketidakmurnian untuk satu node saja. Ya. Sebagai contoh untuk soal yang ini, ya, hitung impurity atau ketidakmurnian Q menggunakan A. Misclassification error, B. Gini, C. Entropy. Ya, nah, sekarang misclassification error dulu. Ingat bahwa ketidakmurnian itu dihitung menggunakan kelas ya, dihitung berdasarkan kelas. Di sini untuk yang Q itu kelas C0 ada 9, C1 ada 1. Sehingga untuk misclassification error-nya adalah 1 minus max. Nah, untuk kelas C0 proporsinya berapa? 9 ya. 9 dari 10. Ini. Untuk kelas C1 proporsinya adalah 1. 1 dari 10. Max itu adalah maksimal. Kita cari mana yang maksimal. Di sini yang maksimal adalah 9 per 10. Sehingga 1 minus 9 per 10 sama dengan 1 per 10. Nah, 1 per 10 adalah impurity atau ketidakmurnian Q jika dihitung menggunakan misclassification error. Jadi dia termasuk ketidakmurniannya rendah ya. Jadi Q karena mayoritasnya adalah C0, maka dia dianggap semuanya adalah C0. C1-nya dianggap sebagai campuran. Ya, campuran. Ketidakmurniannya berapa? 1 per 10 karena campurannya adalah 1 per 10. Hapus dulu. Kemudian untuk yang ini gini ya, untuk gini rumusnya 1 minus kurung buka proporsi C1 adalah 9, C0 adalah 9 per 10 ya, dikuadratkan ditambah, maaf tulisannya kurang jelas, C1 proporsinya 1 per 10 dikuadratkan. Nah, baru kita hitung ya. Ditambahnya.
1 kurangi kurung buka 9 per 10 kuadrat plus per 10 kuadrat. Hasilnya kira-kira 82/100 ya, sehingga ketidakmurniannya dihitung menggunakan gini adalah 1 dikurangi 82/100 atau 18/100. Nah, itu ketidakmurnian dari Q kalau dihitung menggunakan gini. Bagaimana kalau entropi? Saya hapus dulu. Untuk entropi, rumusnya adalah 1 minus kurung buka. Untuk C0, proporsinya 9 per 10, 9 per 10 dikalikan log 9 per 10. Nah, ini di sini harus diingat bahwa logaritma yang digunakan adalah basis 2, bukan basis 10 ya. Plus 1/10 kalikan log 1/10. Nah, seperti ini. Tinggal dihitung saja. Ya, berapa nilainya.